Udah kelihatan belum? Sudah Sekarang udah. Udah Kak. Udah. Bentar, aku bingung. Sih. Oke, mulai ya. Udah bisa belum, Tim? Yuk. Boleh dimulai yuk. Oke, mulai ya. Yang pertama, istilah ekonomi yang disebut laissez-faire terjadi pada suatu negara yang menganut sistem kalian udah ada yang ngerjain, tapi ini udah ada jawabannya deh. Jawabannya yang benar C ya, liberal. Jadi kuncinya itu di laissez-faire atau itu artinya diserahkan ke pasar. Jadi terjadi kebebasan ekonomi. Terus kalau liberal itu tidak ada campur tangan pemerintah. Terus kalau yang tradisional salah ya. Kalau tradisional kan yang itu turun temurun kayak gitu. Terus kalau komando yang pemerintah kayak gitu. Pikir ini udah pada paham ya. Ada yang mau tanya nggak? Tapi ya, aku mau tanya dong, ini share screenku tadi kelihatannya udah langsung jawaban. Iya ya, Ping. Iya Kak. Sorry. Ini Ping, kamu salah buka filenya. Iya sih. Enggak gitu. Cuman aku heran aku nggak bisa join di other device. Kalau sekarang enggak, cuma soal Kak. Halo, suara aku dengeran nggak? Kedengeran Kak. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya aku nggak bisa baca chat, mungkin. Ini ada yang nanya nih di kolom chat dari Putri Triana Sari. Pak, itu laissez-faire sebutan untuk pasar liberal. Kalau pasar yang lain apa? Misalnya, boleh dijelasin, silahkan.
Kalau setahu aku sih, aku baru tahunya yang ini aja sih, yang liberal. Kalau Pink ada yang lain nggak? Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Gini, kan kalau pasar liberal itu kan dia biasa disebut dengan laissez-faire, ya kan? Nah, kalau pasar yang lain ada nggak sih sebutan lainnya gitu? Jadi kalau menurutku laissez-faire itu emang ada di liberal. Liberal itu kan nama lain dari pasar apa itu bebas gitu loh. Jadi kenapa cuma di liberal? Karena pengertian dari laissez-faire sendiri itu emang kebebasan itu ditentukan oleh keseimbangan pasar itu sendiri. Jadi nggak ada sama sekali campur tangan dari pemerintah. Nah, yang nggak ada sama sekali campur tangan pemerintah itu kan memang pasar liberal kan. Jadi menurutku emang ada di situ aja. Gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Ini sih benar kayak tadi yang dibilang sama Pink. Tahu juga yang ada istilah cuma ini sih di pasar liberal kayak kalau di pasar-pasar lain tahu nggak pernah ada tuh. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi? Makasih Pink sama Riri sudah bantu jawab. Oke, gimana? Next kah? Ini ada yang nanya lagi nih. Kak, kalau contohnya pasar liberal itu yang seperti apa ya? Oke, boleh dijawab yuk. Mungkin lebih ke negaranya ya. Kalau penganut pasar liberal ke kayak Amerika gitu, setauku Eropa, Amerika Serikat, Venezuela, terus kalau Eropa Italia gitu-gitu. Ini yang bebas gitu ekonomi, yang campur tangan pemerintahnya cenderung tidak ada kayak gitu. Jadi ini tuh maksudnya adalah sistem ekonomi ya teman-teman, bukan pasar. Bukan kita nyebutnya tuh bukan pasar liberal, pasar ini, tapi maksudnya sistem ekonomi. Jadi kalau kalian tanyanya contohnya apa, jadi jawabannya itu ya contoh-contoh negara yang menganut sistem liberal, misalnya kayak yang dijelasin Ayu, contohnya kayak Amerika gitu, Argentina gitu. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Next atau gimana nih? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 2, pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh, ada jawab dulu. Saya bukan. Yang lain ada yang mau jawab? Saya juga, Kak. Oke, yang benar C ya. Harga barang substitusi turun. Jadi kalau pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri itu hubungannya ada kalau pergeseran kurva permintaan itu ada hubungannya dengan pendapatan, harga barang-barang terkait, selera, ekspektasi, sama jumlah pembeli. Kalau harga barang itu sendiri itu ngaruhnya ke pergerakan di sepanjang kurva. Nah, terus kalau biaya produksi naik itu ngaruhnya ke kurva penawaran. Nah, kenapa yang benar harga barang substitusi turun? Karena misal nih, ada barang substitusi itu kan yang pengganti gitu kan. Misalnya
kayak daging ayam sama daging sapi. Nah, kalau misalnya suatu ketika daging sapi turun. Nah, jadi permintaan daging ayam kan jadinya turun kan, soalnya pada cenderung milih ke beli daging sapinya gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, boleh ada yang mau ditanyain? Kak, boleh ulangi nggak tadi yang pendapatan, harga barang lain, sama apa lagi ya yang pergeseran kurva? Oh ya, ada beberapa faktor yang dapat geser kurva permintaan. Yang pertama itu pendapatan, terus harga barang terkait, ini yang kayak substitusi sama komplementer itu. Terus selera, ekspektasi, sama jumlah pembeli. Kalau pendapatan itu yang kayak ke barang normal, barang inferior gitu-gitu, paham kan? Kalau selera, misalnya kalau suka es krim, dia bakal lebih banyak beli es krim gitu. Kalau ekspektasi, misalnya kayak mengekspektasikan kalau harga es krim tuh misalnya besok bakal turun, jadi bakal belinya besok aja gitu contohnya. Terus yang selanjutnya jumlah pembeli. Udah sih itu, setahu aku. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Yang lain gimana? Udah paham belum? Kak mau tanya, Paham, Kak. Iya, boleh. kenapa ya kalau misalnya barang komplementer itu, kalau misalnya naik itu justru kurvanya itu gesernya ke kiri, bukan ke kanan? Kurva apa nih? Oh, Perubahan pergeseran kurvanya itu kenapa kok ke kiri bukan ke kanan? iya, kurva permintaan atau penawaran? Permintaan. Jadi gini, misalnya kita contohin teh sama gula. Teh sama gula ini kan adalah barang komplement atau pelengkap. Semisal harga teh itu turun, maka akan banyak orang yang membeli teh. Kalau orang banyak membeli teh, otomatis orang-orang akan juga banyak membeli gula. Ketika permintaan gula ini naik karena harga teh turun, ini menyebabkan kurva permintaan dari gula ini bergeser ke kanan karena bertambah kayak gitu. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Yaps. Makasih. Sama-sama. Yang lain boleh. Ada yang tanya yuk di komen tuh. Kalau yang karena harga barang itu sendiri itu kenapa gitu? Itu apa? Kalau harga barang itu sendiri itu pergerakannya di sepanjang kurva. Ya itu, makasih ya yang udah bantu jawab. Jadi nggak mengakibatkan pergeseran, tapi cuma geraknya itu cuma di sepanjang itunya aja loh, kurvanya jadi titiknya naik apa turun kayak gitu. Teman-teman paham kan maksudnya bergerak sepanjang kurva itu gimana? Paham, Kak. Sip. Paham. Oke, lanjut ya. Berarti nomor 2 udah clear? Oke, kita next ya. Oke, selanjutnya ini tentang biaya produksi ya.
Nomor 3, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan konveksi untuk membayar bahan baku termasuk ke dalam. C Kak, C. Variable cost. Oke, sip. Yang lain gimana? Yang lain, yang jawab C boleh bantu jelasin nggak kenapa C? Soalnya biaya variabel itu dipengaruhi tergantung ininya sih. Kalau misalnya kita ingin membuat 100 jam tangan misalkan, itu kan biaya yang tidak harus dikeluarkan selalu. Misalkan permintaan lagi naik, berarti misalkan jadi 200. Jadi itu biaya variabel gitu. Gimana ya jelasin? Pokoknya gitu deh. Tergantung kuantitasnya nggak sih, Kak? Iya, benar. Variabel itu berubah-berubah kan, Kak? Iya, benar. Makasih yang udah bantu jawab. Jadi kalau variabel itu tergantung mau produksi berapa gitu setahu aku. Kalau jadi berubah-ubah setiap mau produksi berapa nggak mesti gitu harganya. Terus kalau yang biaya tetap itu yang setiap produksinya tetap kayak biaya alatnya kayak gitu. Kalau bahan baku masuknya ke biaya variabel, jadi tergantung mau produksi berapa. Oke, makasih ya yang udah bantu jawab. Yang lainnya paham nggak? Paham. Paham. Ya, kayak buat materi ini mungkin ada yang mau ditanyain nih. Mumpung masih soalnya ini. Kalau biaya rata-rata itu gimana, Kak? Oke. Ayu mau jelasin atau aku? Boleh kamu pilih. Kalau biaya rata-rata itu adalah berapa biaya rata-rata yang kita keluarkan setiap kita memproduksi satu unit gitu. Jadi nanti misalnya kalau kita mau ngitung berapa biaya variabel rata-rata, caranya itu biaya variabelnya kita bagi dengan jumlah kita yang kita produksi gitu. Kalau misalnya kita cari total biaya rata-rata, maka kita harus menjumlahkan dulu antara fixed cost dan variable cost ditambah lalu kita jumlahin lalu kita bagi sama unit yang kita produksi. Itu itu biaya rata-rata. Kalau tanya biaya marginal itu apa? Biaya marginal itu ada biaya tambahan setiap kita memproduksi satu barang gitu. Jadi berapa tambahan biaya kita setiap perusahaan itu memproduksi satu barang lagi gitu. Oke. Gimana, paham nggak buat yang biaya marginal sama yang biaya rata-rata? Paham, oke. Ayo boleh jawab yang lain nih. Tadi kalau biaya tetap itu untuk alat, Kak. Boleh jelasin nggak, Kak? Oke, kalau biaya tetap untuk alat itu maksudnya kan kalau mau produksi suatu barang, misalnya produksi apa deh, molen gitu. Alat molennya kan tetap kan harganya gitu. Jadi masuknya ke biaya tetap. Tapi kalau biaya bahan baku molennya kan tergantung nih mau produksi berapa hari ini. Misal mau produksi 100, nah itu namanya biaya variabel. Jadi nggak tetap gitu. Paham nggak? Oke, BTW makasih buat Ayut. Jadi benar, kalau dalam jangka panjang itu, semua jadi biaya variabel. Jadi semakin panjang jangka periodenya itu, maka seluruh biayanya itu semakin bersifat variabel gitu. Sip. Ya kalau biaya listrik, ya benar-benar. Oke, sip kita lanjut ya. Oke, lanjut nomor 4. Konsep utilitas marginal atau marginal utility menjelaskan besarnya perubahan kepuasan konsumen sebagai akibat bertambahnya
Oke, makasih udah jawab. Jawaban yang benar itu D ya, 1 unit barang yang dikonsumsi. Jadi ini tuh 1 unit barang yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap perubahan kepuasan konsumen. Aku kira di sini udah pada paham ya, ini kayak hukum the law diminishing marginal utility. Kalau misalnya menambah 1 konsumsi unit barang akan berpengaruh pada kepuasannya. Jadi misal nih kamu aus habis lari-lari gitu kan, satu botol habisin, terus ngerasa belum puas. Terus 2 udah agak kembung gitu kan. Kalau 3 malah nambah 1 botol lagi, nanti malah jadinya bisa muntah gitu mak, pala airnya gitu kan. Jadinya setiap 1 unit barang akan berpengaruh pada perubahan kepuasan konsumen. Pink mau nambahin atau yang lain? Iya benar gitu. Terus aku mau ngomentarin yang di chat meet kita nih. MU sama dengan TU per Q kan ya. Menurut bukan ya, kalau MU itu kan tambahan. Jadi setiap ngitungnya pasti ada delta TU per delta Q, itu baru marginal utility gitu. Sip, sip. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi? Buat Dewi Lanjar sama dengan 0 tuh, jadi kalau kita nyari berapa kepuasan maksimum, quantity maksimum biar kepuasannya maksimum tuh, yaitu turunan dari ya marginal utility sama dengan 0 gitu. Itu kepuasan maksimum. Oke. Ada lagi, MR-nya itu bertambah atau berkurang sejak penggunaan pertama? Boleh dijawab yuk. Jadi berkurang kan ya, Pink? Iya, marginal utility. Iya. Aku boleh nambahin nggak, Pink? Kenapa? Aku boleh nambahin nggak? Kalau marginal utility, biasanya itu dia bertambah dulu sampai titik maksimum, terus dia turun sampai dia motong di 0, baru TU-nya 0. TU-nya maksimum. Jadi dia bertambah dulu baru turun. Jadi benar, makasih ya Fir. Jadi kalau aku mau nambahin lagi, konsepnya tuh kayak gini loh. Misal kamu minum air nih, kayak yang dijelasin sama Ayu juga. Misal minum air, kamu lagi haus-haus banget, terus minum air 1 gelas. Setelah 1 gelas itu, kamu masih ngerasa haus nih. Kamu minum lagi, kepuasanmu bertambah gitu. Tapi semakin lama kita bakal kerasa ini kan, penuh air kan. Jadi kepuasan yang kita rasakan setelah beberapa gelas itu dia akan semakin turun, turun, turun. Memang kepuasannya akan naik, tapi jumlah kenaikannya tidak lebih besar dari pertama kali kita minum air itu gitu. Kak, Paham mau nggak? nanya boleh nggak? Iya boleh. Law diminishing marginal utility itu berlaku saat maksimum atau pas turunnya, Kak? Turunnya Oh, yang pertama, Kak. pertambahan Pas turun pertama. kepuasan ya. Oh, iya. Oke, Makasih, Kak. sama. Yang lain? Ayo, boleh dijawab tuh yuk, ada yang tanya. Halo, yuk. Aku nyoba jawab ya. Gimana Kak rumusnya?
Jadi kalau rumus kita mencari berapa marginal utility-nya, itu delta TU dibagi delta Q. Kalau kita nyari berapa Q ketika kepuasannya maksimum, itu caranya pakai turunan dari TU tadi atau marginal utility-nya kita sama dengankan 0 itu. Gitu. Oke. Gimana? Next nggak? Lanjut atau masih ada yang mau ditanyain? Oke, next. Halo Ayu. Ayo kayaknya ini deh, yang connection. Oh gitu, oke. Nomor 5, sumbu vertikal dan horizontal garis anggaran masing-masing menunjukkan Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke, kita reveal jawabannya ya. Ya, benar yang jawab E. Jadi, sumbu vertikal dan horizontal garis anggaran atau budget line itu menunjukkan kuantitas dua macam barang gitu. Nah, pasangannya budget line apa nih? Indifference bukan sih? Yap, sip, benar. Jadi, budget line ini kurvanya sama indifferent curve. Artinya ketika indifferent curve bersinggungan dengan budget line, dia menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kak, sumbu vertikal dan horizontal garis anggaran ada contohnya, Kak? Jadi maksudnya gini loh. Ya, aku coba gambarin. Nah, budget line tuh yang gimana? Ini adalah budget line. Nah, garis ini tuh budget line. Ini BL kita. Maksudnya sumbu vertikal dan horizontal itu di sini adalah misalnya ini barang X, ini barang Y. Misal ini baju, ini makanan. Dan pasangan dari budget line itu indifferent curve. Ini IC. Sorry. IC itu indifferent curve ya, bukan isocos. Jadi titik ini ketika indifferent curve bersinggungan dengan budget line, ini adalah titik di mana kepuasan seseorang itu maksimum. Gitu. Dari mengonsumsi dua macam barang. Gimana, udah paham? Kak, mau nanya. Yap. Berarti ketika budget line bersinggungan sama indifference curve, itu tuh terjadi keseimbangan gak sih? Iya, benar. Jadi aku bilang ini namanya keseimbangan. Tuh, Keseimbangan benar. konsumen ya? Ya, jadi keseimbangan di mana kepuasan seorang itu maksimum dalam mengonsumsi dua macam barang ini. Tuh. Kalau kita ngomongin isokos-isokuan, itu dari sisi produsen nih. Isokos sama isokuan itu keseimbangan produsen ya? Ya, benar sekali. Oke. Gimana teman-teman, paham nggak? Kak, berarti cara bedainnya kalau yang indifferent curve sama budget line itu punyanya konsumen, terus sama itu tadi yang isokuan itu punyanya produsen gitu ya?
Jadi kalau di indifferent curve sama budget line itu kita ngomongin berapa sih jumlah eh, kepuasan dari seorang konsumen ketika dia mengkonsumsi dua jenis ya makanan misal atau produk gitu atau barang. Kalau dari sisi produsen itu eh, kita lihat dari sisi keseimbangan produsen. Jadi berapa yang apa ya kayak output maksimal yang bisa diproduksi dari produsen kayak gitu. Oke, paham ya? Paham nggak? Paham banget. Oke, Paham. sip. Kalau konsumen ICC sama PCC ya Kak? Iya benar. Jadi ICC itu apa? ICC itu turunan dari kurva apa yo? Indifference curve. Bentar. Aku cek, aku takut ketukar. ICC ping. Nah, aku takut ketukar. Bentar ya. Income consumption gak sih? Iya. Iya itu dari turunannya setelah enggak sih? Bentar ya, aku cek dulu ya. Aku takut ketukar. Udah jarang buka soalnya. PCC bukan sih Kak yang turunan indifferent curve? Ya teman-teman, barusan aku buka catatanku lagi. Jadi ICC itu apa? ICC itu garis atau kurva yang menggambar yang dia tuh ini loh. Menghubungkan keseimbangan konsumen itu adalah ICC. Jadi dia bukan turunan kok. Turunan itu nanti angle curve. Ini. Jadi dalam satu kurva itu kan terdapat banyak indifferent curve kan. Yang udah belajar materi ini pasti paham. Nih misal barang apa Y, standar. Aduh. Ini X gitu. Dalam satu kurva sini itu terdapat banyak kurva indifferent curve gitu. Jadi ketika budget line kita ini misal ini BL1 ya. Budget line 2, budget line 3 gitu. Awalnya kita punya keseimbangan konsumen di sini, ketemu sama IC ini, IC1. Terus di budget yang ini keseimbangannya di sini, IC2. Di BL ketiga itu ketemu sama IC3. Keseimbangan di sini kan. Kita tarik garis dari 3 keseimbangan ini. Seret. Ini yang kita sebut sebagai ICC. Gitu. Oke. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Bentar, maaf. CC KW Nah, itu seperti yang dibilang Iris ya, kalau ICC itu kurva yang menghubungkan keseimbangan konsumen karena terjadi perubahan pendapatan masyarakat. Nah, jadi kalau aku bilang dari kurvaku ini kan berubahnya karena ada perbedaan pendapatan kan. Budget line kita bergeser gitu. Ini dari BL1 ke BL2 ke BL3 itu dia bergeser. Terus ketemu sama indifferent curve yang baru. Titik yang kita hubungi itu namanya ICC, tapi jika
perubahannya itu karena ada perubahan di harga salah satu barang, artinya si indifferent curve ini bukan bergeser tapi berrotasi gitu. Ada yang masih ingat nggak? Nah, kondisi itu, kurva yang kita hubungkan itu kita sebut sama PCC. Kayak gitu. Paham nggak nih teman-teman? Oh iya, sama aku mau nambahin nih, kalau PCC atau Price Consumption Curve ini nanti kalau diturunin itu ketemu yang namanya kurva permintaan individu. Sedangkan kalau ICC atau Income Consumption Curve ini nanti kalau diturunkan dapatnya jadi kurva angel. Gitu. Ya, benar. Selanjutnya, ada yang masih tanyain nggak? Cukup, lanjut. Oke. Halo Ayu, udah gabung nggak? Halo Pi, udah. Sorry tadi keluar. Kak yang ngajar atau teman-teman mau nanya apa ini? Dong buat TK ekonomi saranin materi apa aja yang wajib dikuasai, Kak. Kalau itu ntar kita bahas lagi ya. Habis soal selesai kita boleh ngobrol-ngobrol. Oke? Kayaknya aku pernah ini sih buat tweet tentang ini. Nanti aku kirim linknya aja deh. Sip. Yuk lanjut. Oke, lanjut ya. Yang ini berdasarkan bukti transaksi di atas, jurnal yang tepat bagi bengkel Zen adalah ini kan udah diterima kas sebesar 500.000 untuk pembayaran servis mobil. Jadi jurnalnya gimana? Kalau kas itu kan bertambahnya di debit kan. Itu udah di debit semua. Terus pasangannya sama apa nih akunnya? Oke, bener ya. Pasangannya sama pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa pertama kredit benar. Jadi kalau misalnya kalian lupa pendapatan jasa pertamanya di apa ya, di debit atau kredit gitu. Kalian pasangin aja sama kas. Kalau kas itu kan mesti bertambah di debit. Berarti kalau pendapatan jasa bertambahnya di kredit gitu. Kalau lupa kalian pasangin dengan kas gitu, dinalarin sendiri gitu. Kalau aku gitu. Kalau Pink ada tambahan? Oke, teman-teman ini bisa dilihat soalnya kan dari bukti transaksi jurnal yang tepat, berarti yang kita perlu bikin adalah jurnal umum gitu kan. Jurnal umum, kalau kalian masih bingung gimana penjurnalnya, itu coba awal-awal kalau masih bingung bikin ini. Nih. Ini. D itu debit, K itu kredit, H itu akun harta, U itu utang, M itu modal, P pendapatan, B beban, terus katanya priva gitu. Kalau masih awal-awal belajar akuntansi, boleh setiap ada soal kayak gini, oh bikin jurnal umum. Kita coba bikin tabel kayak gini. Artinya ketika H itu atau harta, akun aktiva itu bertambah, maka dia bertambah di debit. Kalau berkurangnya di kredit. Utang, kalau kita punya utangnya bertambah, maka kita catat di kredit. Begitu juga sama yang seterusnya. Nah, di sini itu kan dibilang bukan dibilang ya, kelihatan dari bukti transaksinya kalau si bengkel Zain ini menerima pendapatan 500.000 dari jasa servis. Berarti kira-kira yang bertambah adalah apa? Pendapatan kan?
Di sini berarti kita tahu nih pendapatannya bertambah. Kenapa pendapatan bertambah? Karena mereka sudah menyelesaikan jasa itu. Maka pendapatan kita bertambah 500.000. Kalau ada pendapatan bertambah, uangnya masuk kemana? Uangnya jadi akun harta, masuknya di kas. Kas bertambah berkurang, bertambah kan? Gitu, 500.000. Terus kita lihat nih, pendapatan bertambah. Berarti pendapatan tuh kalau bertambah di mana? Kita lihat tabel kita. Pendapatan ketika bertambah itu bertambah di kredit. Kas kalau bertambah itu bertambah di mana? Kas adalah akun harta. Kalau bertambah di debit. Jadi jurnal kita itu kas pada pendapatan senilai 500.000. Dan yang harus dicatat dulu tuh ada yang sebelah debit. Dan perlu diingat, jurnal yang kalian bikin harus balance atau seimbang antara debit sama kredit gitu. Jadi penjelasan aku paham nggak? Paham, Kak? Paham nggak? Ya, Paham, jadi Kak. kalau awal-awal masih bingung, masih lupa, coba dibikin kayak gitu. Lama-lama bakal ingat sendiri gitu. Kertas kerja keluar nggak ya? Nah itu kita nggak tahu keluar apa nggak, tapi bisa aja keluar. Jadi dipelajarin aja. Oke. Next ya. Oke, next. Oke, selanjutnya nomor 7, sikap menghindari membayar pajak tetapi turut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Dikenal dengan istilah, udah ada jawabannya ya, free rider. Ini berarti itu kalau free rider pembonceng gratis atau orang-orang yang memanfaatkan dari suatu barang tapi dia itu nggak mau bayar. Nah, terus kalau positif externalities sama negatif externalities. Dari kata eksternalnya itu kan berarti pengaruh sama orang lain gitu. Eksternalitas itu muncul apabila seseorang melakukan kegiatan yang memengaruhi kesejahteraan orang lain. Kalau positif kan berarti yang positif gitu, kayak misalnya pendidikan, pengaruh positif. Kalau positif tuh pendidikan, berarti kan jadi mencerdaskan bangsa gitu kan. Misalnya kalau yang negatif itu kayak misal adanya pabrik gitu kan jadi polusi gitu, negatif externalities-nya. Terus kalau cost benefit yaitu analisis yang membandingkan kerugian sama keuntungan yang bisa didapatkan dalam tindakan pasar. Terus kalau yang terakhir efficient behavior yaitu keputusan yang akan kita jalani yang menurutnya menguntungkan. Oke, aku mau ini aja ya kayak perjelas lagi. Jadi benar katanya Ayu. Jadi jadi jawabannya tuh free rider. Kalau kalian pengen lebih jelas lagi free rider kayak gimana? Misalnya gini, kalian tuh ada tugas kelompok. Kalian ngerjain tugas itu harusnya bareng-bareng. Tapi ada satu temen yang dia nggak ikut ngerjain. Tapi namanya, karena kita nggak enak, kita tetap nulis namanya dia gitu. Nah, orang ini yang nggak ikut ngerjain itu bisa kita sebut kayak free rider gitu. Nah, membayar pajak tapi turut menikmati itu ya bisa aja benar kayak kata temen tuh, menghindari membayar pajak, dia malas bayar pajak, tapi kan dia ikut menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah, itu free rider. Terus kalau positif negatif externalities itu ada di bab eksternalitas gitu. Apa? Kita bahas ini ya. Contoh ada sebuah perusahaan mendirikan pabrik gitu. Awalnya di tempat itu nggak ada pabrik. Terus setelah pabrik itu didirikan, ternyata banyak polusi.
polusi ini itu mengganggu masyarakat. Nah, itu yang kita sebut sebagai negatif externalities atau eksternalitas negatif. Kalau yang positif, misal pabrik ini kan butuh jalan yang bagus ya buat keluar masuk kendaraan besarnya kayak truk gitu, maka mereka memperbaiki jalan untuk akses mereka. Secara nggak langsung masyarakat bisa menikmati jalan baru itu kan. Nah, itu kita sebut sebagai positive externalities gitu. Gimana, paham nggak? Lanjut ya. Oke. Jawabannya. Lanjut nomor 8, perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Kalau di sini menurut aku karena ini kan harganya konstan gitu, jadi sesuai dengan harga yang sudah ditetapin, jadi menggunakan harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Iya benar Rio. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, boleh dijelasin? Kalau konstan itu berarti kan tetap gitu kan, harganya udah tetap. Kalau yang satu kan apa namanya ya? Bentar. Pokoknya satu berubah gitu, ada tambahan. Nah itu memiliki pengaruh sama inflasi. Kalau ini tetap, soalnya udah ditetapin gitu harganya. Jadi nggak ngaruh ke inflasi gitu sih. Jadi maksudnya konstan itu pakai harga real, benar real, atau harga dasar. Itu kita sebut. Jadi kenapa bisa harganya perubahannya konstan ya, kan bukan perubahan konstan sih, dianggap konstan karena ya kita ngitungnya pakai tahun dasar gitu, tahun dasar misalnya 2017 terus kayak gitu. Kalau nominal dia berbeda-beda. Oke. Lanjut ya. Anggaran hendaknya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Hal ini merupakan fungsi otorisasi APBN. Nah, kemarin itu aku sempat bahas yang tahun 2000, tipe-tipe 2019 apa ya. Kayak gini muncul juga, jadi lebih baik tentang fungsi-fungsi APBN kalian pahami ya kata-kata kuncinya gitu. Kalau distribusi berarti kan merata gitu-gitu, pengawasan menilai kayak gitu. Ya ini minggu lalu kita udah sempat bahas juga. Perencanaan, terus sih pengawasan, lokasi, distribusi. Ya, makasih teman-teman tambahannya gitu. Kalau fungsi alokasi Kak, gimana Kak Ayu? Kalau alokasi itu lebih ke membagi proporsionalitas anggaran gitu untuk pengalokasian pembangunan sama pemerataan. Kuncinya kalau aku di sini pemerataan sih. Pemerataan juga kayak distribusi nggak sih? Pokoknya kalian itu kalau menurut aku ya buat kata-katanya itu sendiri gitu. Jadinya paham sendiri. Maksudnya kira-kira ini buat kata kuncinya apa ya gitu, jadinya bisa dihafalin sendiri. Ini aku mau nambahin nih.
Kalau aku gampangnya sih, alokasi itu dia berkaitan sama kayak fasilitas-fasilitas umum. Nah, kalau distribusi dia lebih ke pemerataan distribusi pendapatan. Gitu kalau aku gampangnya. Kak, kurang jelas. Ini kan APBN tuh ada banyak fungsi ya, kayak stabilisasi, terus ada alokasi, sama distribusi. Nah, kalau stabilisasi itu kayak biar stabil perekonomiannya. Terus kalau yang alokasi dia ini lebih ke kayak lebih ke berfokus ini sih ke fasilitas-fasilitas umum. Misal kayak dana ini digunakan untuk pembangunan jalan raya atau apa gitu. Tapi kalau distribusi dia itu lebih ke yang membahas ini distribusi pendapatan. Misalkan antara di Jawa sama di ibarat kata di Papua itu kan beda ya distribusi pendapatannya. Nah, di situ peran APBN ini berfungsi buat memeratakan distribusi pendapatan masyarakatnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau bedanya alokasi sama perencanaan apa? Kalau buat aku sih perencanaan berarti pemerintah tuh punya ini kan rencana lah plan gitu. Ini dana ini rencananya untuk diapain, untuk kegiatan apa atau apa. Kalau alokasi kan seperti kita tempatin nih. Ini buat ini ya, buat tempat ini gitu. Kayak tadi yang jelasin teman-teman, jelasin Riris, dijelasin Ayo, kayak gitu-gitu. Sebenarnya emang kalau soal APBN gitu loh, itu kan dia dalam bentuk cerita ya biasanya. Jadi lebih ini sih, latihan terus. Kalau misal soalnya itu buat pembangunan, tapi baru direncanain gitu gimana Kak? Apa ya? Pembangunan yang buat fasilitas umum gitu. Bentar ya. Kalau menurutku sih lebih ke alokasi ya. Kalau perencanaan tuh lebih kayak ini loh. Apa sih namanya? Bentar aku bingung mau ngomong kayak gini. Oke, jadi aku tambahin aja ya. Jadi aku barusan itu baca-baca dari web web pajak gitu. Dia nerangin fungsi APBN. Kalau secara teori ya, kalau secara teori otorisasi itu adalah kita jadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kalau perencanaan itu jadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kayak aku bilang tadi. Misal negara pengen ngerencanain apa, ya udah berarti anggaran untuk rencana itu disebut sebagai fungsi perencanaan gitu. Kalau pengawasan jelas untuk menilai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Udah sesuai enggak gitu uang-uang tadi ini. Terus kalau alokasi, kalau berdasarkan ini ya, web pajak ini dibilang untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian gitu. Kalau distribusi
benar untuk pemerataan, jadi sifatnya untuk keadilan buat masyarakat nih. Apa udah adil gitu, udah rata belum? Itu distribusi. Kalau stabilisasi, jelas untuk mengupayakan apakah fundamental perekonomian negara kita udah seimbang atau belum. Tuh, jadi yang fungsinya untuk menstabilkan perekonomian dari sebuah negara itu fungsi stabilisasi. Gitu. Itu kalau secara teori, kalau udah jadi soal, itu kan udah diterapin di soal cerita kan, kalau soal APBN tuh. Jadi teman-teman harus teliti sih emang. Gimana, mau next? Kak, kalau misal subsidi buat BBM gitu, masuknya distribusi apa stabilisasi? Kayaknya kalau eh dia sifatnya untuk keadilan pemerataan berarti ya distribusi. Kalau apa? Jadi subsidi kan? Subsidi. Baik Kak, makasih. Oke, next ya teman-teman ya. Oh ya, untuk nomor ini kita bahas terakhir soalnya spesial ya. Kalau sekarang juga nggak apa-apa. Sekarang. Kalau Iya, sekarang aku stop share screen dulu. nggak usah. Terakhir aja ya. Iya. Lanjut yuk. Oke, nomor 11, indeks Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara mempunyai nilai Oke, langsung ya. Jawabannya yang benar C, mulai dari 0 sampai 1. Jadi indeks Gini ini untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Kalau 0 itu pemerataannya sempurna, kalau 1 ketimpangan sempurna. Terus kalau kurang dari 0,3 ketimpangannya rendah, 0,3 sampai 0,5 moderat, lebih besar dari 0,5 itu ketimpangannya tinggi. Berarti bisa segi koefisien Gini, maka semakin timpang distribusi pendapatannya. Oke? Cara ngitung koefisien Gini. Ini pakai luas daerah yang diarsip dibagi sama luas segitiganya. Ya, itu. Kalian tahu kurva itu kan, kurva Lorenz. Gambarin aja, gambarin. Enggak. Kenapa? Gambarin. Baik. Ya. Ya. Jadi kurva Lorenz itu kayak gimana sih? Kurva Lorenz itu yang kayak gini loh. Sorry. Kurva Lorenz itu yang menggambarkan ketimpangan, bukan sih? Iya benar. Bentar ya. Kurva Lorenz yang mana? Kurva Lorenz itu ini loh, yang melengkung ini. Ini kurva Lorenz. Terus ini yang lurus ini yang bentuknya kayak supply itu garis pemerataan. Ini bisa kita sebut sebagai B, do, A. Kasih warna biru. Semakin dia mendekati garis pemerataan, maka
jelas semakin rata distribusi pendapatannya. Gimana nyari koefisien gini? Nyarinya itu dengan bidang A ini dibagi dengan luas total bidang B, C, D. Itu ini C. Itu cara nyarinya kayak gitu. Emang ribet, tapi emang begitu caranya. Dan setahu aku soal buat nyari berapakah koefisien gini itu jarang sih. Ya nggak sih? Jarang, mungkin cuma ini sih kayak golongan-golongan itu yang paling penting buat dia tahu. Kak, berarti itu semakin luas arsirannya semakin timpang, atau gimana? Iya, benar. Semakin dia mendekati kurva Lorentz-nya, di sini itu semakin timpang. Tapi kalau dia semakin kecil gitu ya, kurva Lorentz itu semakin, misal, sorry, apa ini? Maaf teman-teman, ini kenapa? Ini kan kurva Lorentz gede ya. Kalau kurva Lorentz segini, ini kurva Lorentz. Berarti tingkat ketimpangannya lebih kecil daripada kurva Lorentz yang pertama. Tuh, jadi ketika kurva Lorentz itu semakin mendekati garis pemerataan, berarti tingkat distribusi pendapatannya semakin baik gitu loh. Kalau semakin menjauhi, maka semakin timpang. Tuh. Ya nggak review, gitu kan? Iya. Oke, paham ya? Jelaskan. Sip. Kita lanjut. Tuh. Lanjut ya, nomor 12, kemampuan perusahaan membayar kewajiban untuk mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan disebut likuiditas. Pengertian yang lain situ ya, kayak solvabilitas, berarti kan solvabilitas gitu. Berarti kemampuan membayar saat dilikuidasi atau dibubarkan. Terus rentabilitas berarti kemampuan untuk menghasilkan laba dari sejumlah dana yang dipakai untuk menghasilkan laba tersebut. Kalau soliditas itu rasio yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Kalau menurut aku soal ini agak jarang juga sih. Oke, aku tambahin ya. Jadi masing-masing artinya itu apa? Kalau kita ngomongin likuiditas itu apa? Likuiditas itu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban ya. Berarti untuk apa nih, kayak bayar utang gitu-gitu. Likuiditas itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini yang harus di garis bawahi. Terus kalau kapasitas aku nggak tahu, nggak pernah dengar. Kalau solvabilitas kayak dijelasin sama Ayu, itu untuk memenuhi semua kewajiban. Terus sorry, salah tempat saya sebenarnya.
Semua kewajiban artinya meskipun yang jangka pendek, jangka panjang, semuanya harus dipenuhi gitu. Kalau rentabilitas itu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Itu kalau soliditas aku nggak tahu. Tuh teman perbedaannya tuh itu. Ada yang tanya kewajiban jangka pendek itu gimana? Jadi ya kalau aku bahas secara akuntansi. Di akuntansi itu kan ada utang lancar sama utang tetap. Kalau lancar, dia itu sifatnya semakin jangka pendek, maka semakin lancar gitu kan. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan dari kewajiban jangka pendek. Utang lancarnya, kalau semua kewajiban berarti utang lancar sama utang tetap harus dilunasin. Gitu. Gimana, paham nggak? Mungkin Ayu, Riris, Firda ada yang mau nambahin gitu. Akil juga mungkin. Apa tentang ini utang jangka pendek? Jadi kalau utang jangka pendek tuh maksudnya kan ada banyak ya. Misalnya kayak utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang beban. Nah kayak gitu itu kayak utang jangka pendek ini untuk pelunasannya kayak misalnya kurang setahun atau beberapa bulan gitu. Nah, oke, ini gini deh, balik ke konsep awal hutang ya. Hutang itu kan ada dua. Ada yang namanya hutang lancar atau hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang. Nah, kalau si hutang jangka pendek atau hutang lancar ini, dia kayak habisnya tuh 1 tahun. Atau misalnya kayak 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Sedangkan kalau untuk hutang jangka panjang, itu biasanya dia butuh waktu bertahun-tahun untuk pelunasannya. Ya, benar. Nah, untuk contohnya sendiri kayak yang tadi aku sebutin, misal kalau contoh dari hutang lancar atau hutang jangka pendek itu kayak hutang dagang, hutang bank, terus hutang gaji, hutang pajak, hutang beban, nyusul bayar, terus ada sholat diterima di muka, sama pendapatan dibayar di muka. Terus kalau hutang jangka pendek itu misalnya ada hutang obligasi sama hutang hipotek. Jangka panjang maksudnya. Iya, hutang jangka panjang. Ada obligasi sama utang hipotek. Gimana teman-teman? Ya gitu. Nah, paham kan? Ya. Semua kewajiban maksudnya gimana Kak? Semua kewajiban itu tadi yang disebutin kalau likuiditas itu kan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kayak disebutin Iris tadi jangka pendek itu yang sifatnya utang lancar kayak utang dagang gitu-gitu. Kalau solvabilitas itu kan memenuhi semua kewajiban. Artinya entah itu utang lancar, atau utang jangka pendek atau utang tetap yang sifatnya jangka panjang itu harus semuanya bisa dipenuhi. Itu yang solvabilitas. Gitu. Masuknya materi apa? Menurutku ini udah masuk manajemen ya karena itu istilah-istilah dari dalam perusahaan. Tuh. Oke. Gimana, paham nggak? Paham nggak? Atau gimana nih? Lanjut. Tadi solvabilitas utang lancar apa utang apa ya Kak? Utang lancar dan utang tetap itu kalau kita ngomong pakai sisi akuntansi ya. Di akuntansi kan kita kenal yang namanya utang lancar, utang tetap itu. Ya utang tetap gak sih? Bener ya? Ya Riz. Gimana? Riz apa? Ini loh. Kalau di akuntansi kan kita sebutnya utang lancar, utang tetap ya. Hutang jangka panjang. Oh. Oh enggak ya, jangka panjang ya namanya. Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Benar, terus jangka panjang. Jarang sih kalau yang pakai istilah utang tetap. Iya. Benar. Ya, aku adik balik. Oke. Gimana mungkin Ayu, Firda, Akil mau nambahin gitu? Bagaimana? Atau udah bisa kita lanjut? Udah sesuai sih aku, Ping. Oke. Next ya.
Lanjut ya, nomor 13. Berikut ini adalah ciri-ciri badan usaha persorangan, kecuali ini udah ada jawabannya ya, tadi lupa belum ditransisiin. Mendapat bantuan modal dari pihak lain. Kalau yang lain itu ada 8 ya ciri yang di situ. Perusahaan persorangan dimiliki satu orang saja, modalnya relatif kecil, untung dinikmati sendiri, mudah didirikan, mudah dibubarkan. Kalau ini lebih ke intinya kalau buka perusahaan perseorangan gitu kan, kayak bisa dinalar sih, kayak kan emang dimiliki satu orang, terus modalnya kecil gitu-gitu. Iya, udah bener. Bener sih. Kalau soal gini emang harus harus dihafalin lah. Ciri-ciri kan. Ciri gitu. Jadi harus dipelajari sendiri-sendiri, dipahamin sendiri-sendiri. Oke. Kita lanjut ya. 14. 14. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka, sebab operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat BI akan menambah jumlah uang yang beredar. Ini jawabannya yang C ya, pernyataannya benar, kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka, tapi alasannya salah. Kalau menjual sertifikat BI itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kayak gitu. Iya benar. Jadi ini materi kebijakan moneter dan fiskal kan biasanya. Kalau moneter dari Bank Indonesia, kalau fiskal dari pemerintah. Ada beberapa instrumen moneter kayak operasi pasar terbuka, diskonto, terus ada reserve requirement gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya menjual sertifikat BI itu adalah untuk mengurangi inflasi gitu. Itu makanya dia harusnya mengurangi jumlah uang beredar. Terus aku mau ngeklirin, tadi ada yang bilang operasi pasar terbuka itu suku bunga. Jadi operasi pasar terbuka itu bukan suku bunga. Suku bunga itu yang mana yo? Coba teman-teman. Suku bunga itu diskonto, benar. Diskonto. Kalau operasi pasar terbuka itu dia menjual atau membeli sertifikat BI gitu. Kalau lagi inflasi, ya dia menjual. Kalau lagi deflasi, dia membeli. Oke, next ya. Nomor 15, ciri pasar persaingan sempurna itu, ini semuanya termasuk pasar persaingan sempurna ya, karena barang yang diperjualkan barang homogen, penjual pembeli memiliki informasi lengkap tentang pasar, produsen tidak menghadapi hambatan masuk dalam keluar pasar, terus harganya ditentukan oleh pasar. Jadi ini price taker, mengambil harga dari pasar. Ini udah jelas kan? Jelas ya, yaudah. Kita balik ke nomor 10. Terakhir ini bakal dibahas sama Iris. Ini tutornya siapa, Kak? Tutornya ada buat tutor utama hari ini ada Ayu, ada aku, Pink, ada Iris juga. Ya. Oke. Aku bakal stop sharing. Nomor 10 ini bakal dijelasin lebih lanjut sama Riris. Oke. Aku izin masuk ya. Bentar. Aku share screen dulu. Salah. Sorry.
Sebenarnya untuk soal nomor 10 ini simpel, tapi ya bisa buat bingung juga sih. Oke, bentar. Aku scroll dulu. Ini udah kelihatan kan? Nah, nomor 55 atau nomor 10. Jurnal penyesuaian atas perbedaan pencatatan persediaan akhir yang menunjukkan saldo 25 juta dan hasil stok opnam menunjukkan nilai 25.800.000 adalah di sini kan untuk hasil stok opnamnya lebih banyak ya 800.000. Terus gimana nih buat jurnal penyesuaiannya? Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak? Gimana teman-teman? Mau nyoba dulu atau langsung nyerah nih? Jadi di sini hasil stok opnamnya tuh dia tercatat lebih banyak sebesar 25.800.000 dikurangi 25 juta. Selisihnya kan 800 nih. Nah, terus gimana nih kalau dibuat jurnal penyesuaian? Tinggal gini aja. Kalau kita mau nambah persediaan itu dia kan termasuk akun harta. Kalau kita mau menambah harta, berarti dicatatnya di sisi debit atau kredit nih. Gimana teman-teman? Debit, Kak. Ya, harta bertambah ini dia di debit. Nah, ini kan kayak berarti kita harus menambah persediaannya nih di pencatatan. Berarti nanti jurnal penyesuaiannya tuh kayak gini. Persediaan di debit sebesar 800.000. Terus pasangannya kita pakai harga pokok penjualan. Udah simpel, nomor 55 tuh kayak gini doang sebenarnya. Jawabannya tuh yang ini, yang C. Kelihatan nggak sih? Kita ganti warna aja. Sama aja nggak ngefek ternyata. Ini ya. Terus misal ada soal lagi, kalau hasil stok opnamnya ini tercatatnya kayak ketika dihitung lagi tuh lebih kecil gimana? Ya tinggal kita balik. Jadi nanti ayat jurnal itu HPP pada persediaan. Gitu. Gimana sampai nomor ini? Masih ada yang bingung nggak? Gimana teman-teman? Kak, itu ada yang tanya stok opnam itu apa? Aku nggak kelihatan, sorry. Oke. Benar. Gimana ya? Mana nih? Bentar deh, aku join ulang.
Jadi stok opnam tuh kayak ini, persediaan yang ada di gudang, persediaan fisiknya. Kan kalau di soal nih pencatatan persediaan akhir itu kayak pencatatannya doang. Nah, kalau stok opnam ini kayak barang-barang yang berbentuknya fisik ada di gudang kayak gitu. Itu yang disebut dengan stok opnam. Gimana teman-teman? Oh iya Kak, kalian nanyanya ini aja ya, on mic aja ya. Aku nggak bisa baca komentar. Kak, kalau yang dibalik tadi apa, Kak? Kalau yang dibalik itu misalnya ini untuk hasil stok opnam yang lebih kecil dari persediaan akhir. Itu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, Kak, makasih. Oh ya, sebenarnya nih kalau untuk persediaan penyesuaian di perusahaan dagang itu kan ada dua metode ya, metode HPP sama metode ikhtisar laba rugi. Cuma karena ini kayak dia pencatatan persediaan yang sama stok opnam, kita pakainya ini kayak nggak pakai metode yang itu ikhtisar laba rugi, tapi lebih pakai yang HPP aja biar lebih gampang. Asumsinya tuh gini, ketika hasil stok opnam ini dia tercatatnya ini lebih besar daripada persediaan akhir, otomatis kan ini nih kayak HPP-nya tuh terlalu apa ya, persediaan HPP-nya terlalu besar, terus sama persediaan akhirnya kayak terlalu kecil kan kalau di pencatatan. Jadi biar ini kayak sesuai kondisinya sebenarnya, tinggal dibalik, persediaannya ditambah biar nanti HPP-nya jadi kecil. Ini nggak kalian ingat nggak sih yang rumus HPP itu kayak gimana? Ada yang ingat nggak? Mungkin buat ngingetin dimulai dari persediaan awal, terus gimana rumusnya lanjutin? Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, bukan sih Kak? Ya benar. Nah, untuk pembelian ini pembelian bersih ya. Jadi kayak dia ini udah ada unsur biaya angkutnya, returnya, potongannya kayak gitu. Persediaan akhir. Nah, ketika persediaan akhir ini dia dicatatnya lebih kecil, otomatis kan HPP-nya jadi lebih besar ya. Lebih besar. Nah, kalau HPP-nya ini lebih besar, terus persediaan akhirnya lebih kecil, dia kan akan berdampak nih kayak pencatatan nanti selanjutnya di perusahaan. Oleh karena itu, perlu diadakan yang namanya jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan di kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk tahu kondisi sebenarnya kayak gimana itu, kita perlu yang namanya perhitungan stok opnam atau stok barang yang ada di gudang. Kayak tadi di stok opnam dia lebih banyak 800.000. Berarti ini nanti persediaan akhirnya ditambah biar jadi seimbang antara HPP sama jumlah ininya, persediaan akhirnya. Paham gak sih maksudku? Paham, Kak. Oke. Kak, kalau jurnal pembalik tuh gimana, Kak? Nah, jurnal pembalik itu dia dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian. Kan kayak tujuan jurnal penyesuaian itu kan
untuk menyesuaikan kondisi sebenarnya kan. Misal, aku pakai contoh di perusahaan jasa. Misal di perusahaan jasa itu ada penyesuaian terhadap sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Ini berarti dia pakainya metode harta ya. Nah, AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, itu kan bunyinya gini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Gini kan? Nah, kalau kita buat jurnal pembalik, ya tinggal kita balik aja ini AJP-nya. Jadi sewa dibayar di muka pada beban sewa. Tujuannya agar ini pencatatannya apa sih namanya, kayak sama gitu loh. Konsisten. Gimana? Dia yang Oke, pengen Kak. ini nggak? Kak, aku mau nanya, untuk Ya. jurnal pembalik itu berlaku untuk metode harta dan beban atau harta aja atau beban aja? Soalnya setahu aku yang bakal dibalik itu yang penyesuaian yang pakai metode beban aja, Kak. Iya, emang yang butuh dibalik tuh ya metode beban, soalnya kan dia yang belum. Ini aku kayak kasih gambaran ini aja sih, kayak gampangnya kayak gini. Sebenarnya Gitu. kalau kita pakai metode harta, itu kan dia yang dicatat nominal yang udah kan, nominal yang sudah jatuh tempo. Berarti nggak perlu lagi kita buat jurnal pembalik, karena ngapain juga kita buat jurnal untuk yang udah jatuh tempo, kan mending buat yang belum jatuh tempo. Jadi kalau ayat jurnal, aku nambahin ya. Kalau ayat jurnal penyesuaiannya itu beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit, sebenarnya jawabannya itu tidak perlu membuat jurnal pembalik gitu. Kalau ayat jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit, baru kita bisa bikin jurnal pembaliknya. Jadi beban sewa di atas, sewa dibayar di mukanya di kredit gitu. Oke, Kak, makasih banyak. Boleh nih kalau mau di screenshot dulu. Oh, ini mau si Ayut pengen jurnal penyesuaian, soal jurnal penyesuaian. Ada nggak ya aku? Wait, tak cariin dulu. Oke. Ada. Soalnya ada banyak. Aku pakai ini aja ya, nggak apa-apa. Jadi soal mau jasa apa dagang nih? Dagang, Kak, susah. Ini yang udah ada jawabannya aja. Open in. Oke, jasa dulu ya, nanti baru kita berapa soal pindah ke dagang. Ini nih. Ya, ini meskipun udah ada jawabannya, tapi nggak apa-apa. Nomor 11.
Kalau perkiraan perlengkapan sebelum penyesuaian pada akhir suatu periode menyebut saldo sebesar 150 juta. Sedangkan pada saat itu persediaan perlengkapan masih ada seharga 30 juta. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yang akan dibuat bunyinya apa nih? Kalian tahu nggak? Iya, itu udah jawabannya. Jawabannya yang C. Enggak, Yud. Ini kayak tergantung soalnya gitu loh. Kalau data di lapangan lebih besar, itu kayak yang tadi aku catetin. Jadi persediaan di debit sama HPP-nya di kredit. Terus kalau di lapangan lebih kecil, berarti dia HPP di debit sama persediaannya nanti di kredit. Terus jurnal penyesuaian itu pasti dikurang ya, tahu nggak tentu ya, tergantung kita menyesuaikan apa gitu. Kalau di soal ini kan Tergantung soalnya sih. kalau soal ini kenapa dikurangin? Karena kita tuh menyesuaikan jumlah dari kapan akhir tuh berapa gitu. Karena di awalnya kan disebutkan kalau saldo awal perlengkapan itu 150.000. Terus di akhir ternyata cuman sisa 30.000 gitu. Makanya yang udah menjadi beban itu kan 120.000 kan. Makanya kita bikin jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan 120.000 kayak gitu. Ini aja deh, apa sih namanya? Markah. Jangan. Gini aja, aku jelasin ulang aja deh dari awal mengenai jurnal penyesuaian. Kayaknya banyak yang masih bingung. Jadi ada beberapa nih kayak jurnal penyesuaian yang harus akun-akun yang harus disesuaikan. Yang pertama itu untuk akun perlengkapan. Nah, untuk akun perlengkapan, ayat jurnalnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, nominal yang dicatat ini adalah nominal yang sudah dipakai atau terpakai. Misal, jumlah perlengkapan pada neraca saldo adalah 3 juta. Pada akhir periode, perlengkapan tersisa 500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, nah ini, jawaban ini tuh harusnya 2,5 sesuai perhitungan. Ini, yang ini tuh typo. Harusnya nominalnya 2,5 juta. 2,5 itu dapat dari mana? Dapat dari jumlah perlengkapan pada neraca saldo kurangi perlengkapan sisanya. Gitu. Dari perlengkapan dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, itu urutannya pasti beban dulu baru perlengkapan ya? Iya, wajib kayak gitu. Berarti nanti nggak mungkin diubah kayak perlengkapan dulu baru beban perlengkapan kan Kak? Enggak. Jadi kayak ini udah pakem gitu loh. Nggak bisa kamu ubah-ubah. Bisa aku lanjut? Bisa Kak, terima kasih. Oke, sekarang ada yang namanya penyusutan harta tetap. Harta tetap ini macamnya ada banyak ya, misal kayak peralatan, kemudian ada gedung, tanah, mesin, dan sebagainya. Bisa juga dia masuk kendaraan. Nah, kalau untuk penyusutan harta tetap, itu ayat jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nominal yang dipakai itu sesuai kayak soalnya. Misal, ditetapkan penyusutan suatu kendaraan itu 10% dari harga perolehannya.
Berarti nominalnya ini yang XXX itu nanti diganti 10% dikali nominal itu si kendaraan. Kayak gitu. Gimana? Ada yang ditanyain ya? Akumulasi penyusutannya gimana, Kak? Akumulasi penyusutannya sama. Nominalnya sama, 10% dikali sama nominal kendaraannya tadi. Ingat, di dalam akuntansi antara debit sama kredit itu dia harus seimbang, harus sama. Nah, ini kan diasumsikan kalau bebannya ini sebagai debit, akumulasi. Jadi nominalnya tuh harus sama, nggak boleh beda gitu. Beda lagi kalau misalnya yang ada dua. Nah, ini nominalnya antara debit sama kredit, masing-masing akun di kredit itu kan nggak sama. Jadi yang dua akun yang ada di sisi kredit ini harus dijumlah. Nah, kalau dijumlah nanti hasilnya sama antara yang di debit sama yang di kredit. Ada gambaran nggak? Iya, Kak. Oke, kalau gitu aku lanjut. Terus ada penyesuaian untuk kayak beban dibayar di muka. Beban ini macamnya ada banyak ya, misal kayak asuransi dibayar di muka, terus iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, dia ini ada dua pendekatan. Yang pertama, ada yang namanya pendekatan harta atau pendekatan real. Nah, kalau pendekatan harta atau real ini, dia yang dicatat nominal yang sudah terpakai. Kayak tadi aku sempat nyinggung sedikit tuh yang mengenai sewa dibayar di muka. Misal nih contohnya, perusahaan membayar sewa gedung pada 1 November 2020 sebesar 3.600.000 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian per 31 Desember adalah, berarti kan ini dia bayar di November. Jurnal penyesuaian dibuat di bulan Desember. Itu kan udah habis satu bulan ya. Nah, berarti nominalnya tuh 1/12. 12 ini jumlah bulan dalam 1 tahun dikali dengan nominal yang dibayarkan. Sorry, oh iya. November Desember. Soalnya Novembernya dimulai dari tanggal 1. Terus kalau pakai pendekatan nominal atau pendekatan beban, dia itu yang dicatat yang belum terpakai. Jadi kalau masih dalam soal yang sama, itu kan dia baru terpakai 2 bulan tuh. November sama Desember. Berarti kan masih ada sisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kan. Masih ada 10 bulan. Berarti 10/12 bulan dikali sama nominal yang dibayarkan. Dapatnya 3 juta tuh kalau di soal itu. Maka ayat jurnalnya, sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 3 juta. Ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Mana? Ada yang masih belum paham? Ini ya kalau penyesuaian tuh pokoknya sering-sering latihan soal penyesuaian. Terus masih ada beban yang masih harus dibayar. Akunnya tuh beban titik-titik pada utang titik-titik. Misalnya belum bayar gaji, berarti beban gaji pada utang gaji. Kayak gitu. Nominalnya ngikut soal. Biasanya juga Nah, ada ini aku sekilas-sekilas. beban bunga pada utang bunga itu biasa keluar juga. Iya,
ya kita ini sekilas-sekilas aja deh. Terus pendapatan diterima di muka itu sama, dia ada 2 metode. Metode pendekatan real atau harta itu sama, yang dicatat yang sudah terpakai, sama pendekatan nominal atau beban. Ini berarti yang dicatat yang belum. Terus untuk pendapatan yang masih harus diterima, itu ayat jurnalnya piutang pada pendapatan jasa, nominalnya ikut soal. Terus ada yang ketujuh tuh piutang tak tertagih. Ada 2 metode langsung sama metode tidak langsung. Nah, ini di bawah-bawahnya nanti ada persediaan barang dagang. Kalian bisa ini sih kayak baca lebih lengkapnya di linknya TKA Ekonomi yang bit.ly/TKA Ekonomi. Nanti buka aja di folder konsep dasar. Ada file jurnal penyesuaian. Gitu aja sih. Ya, ini udah malam juga. Takutnya nanti kalian ini sih mau lanjut aktivitas yang lain mungkin. Gimana teman-teman? Ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Gimana? Makasih teman-teman Boleh nih. udah datang hari ini. Oh Semoga iya. kita share bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga semakin semangat terus buat belajar SBMPTN ya. Makasih buat Ayu sama Riris yang udah ngisi juga hari ini. Jadi semangat semuanya. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih Kak.